Good morning student primary 1A. How are you today? Ketemu lagi dengan teacher Inka ya. Jadi semangat ya, semakin semangat semakin mendekati pas penilaian akhir semester, karena setelah itu kita akan libur panjang ya. Oke, hari ini adalah today is Monday ya, tanggal 24. Jadi minggu ini kita memasuki minggu yang ke-20 kita belajar online. Jadi tetap semangat kalian ya, walaupun setiap hari ada tugas. Namanya sekolah ya, kalau sekolah tuh selalu ada tugas. Kenapa? Biar teachernya tahu kalian di rumah itu mengerti tidak materi yang diberikan oleh teacher ya. Nah, sekarang kita masuk ke buku D ya. Terima kasih kemarin sudah menyelesaikan PH dengan baik. Jadi kita masuk ke buku D, itu tentang keluargaku. Keluargaku itu siapa aja? Ada ayah, ada ibu, ada kakak, dan semuanya yang tentang keluarga ya gitu. Jadi yang pertama, subtema pertama itu di halaman 2, silahkan dibuka. Itu ada anggota keluargaku. Yang ini ya. Tuh. Keluarga Nina terdiri atas ayah, ibu, Nina, dan adik. Keluarga yang terdiri atas orang tua dan anak disebut keluarga inti. Nah, jadi kalau di rumah kalian ada mama, ada papa, ada kalian, ada adik atau kakak, itu namanya keluarga inti ya. Itu. Nah, kalian nanti bisa menceritakan keluarga inti kalian ya, ada siapa saja gitu. Kalau ada kakek, ada nenek, ada paman, ada bibi, satu rumah itu namanya keluarga besar. Kayak kalau keluarga inti itu ada papa, mama, kalian, adik-adik atau kakak kalian gitu ya. Oke, nah sekarang di halaman 3. Di situ Nina menceritakan tentang anggota keluarga inti. Nina menceritakannya seperti ini. Selamat pagi teman-teman, namaku Nina. Aku tinggal bersama ayah, ibu, dan adikku. Nama ayahku adalah Budi, nama ibuku Mita, nama adikku Adi. Itu. Nah, kalian bisa menceritakan juga menggunakan kalimat seperti yang Nina pakai ya. Seperti yang di kotak ini ya, kotak biru ini. Selamat pagi teman-teman, namaku adalah, nah misalnya siapa? Nama kalian, lalu ibu kalian bernama, menyebutkan nama ayah ya. Lalu aku mempunyai berapa kakak dan berapa adik. Nama kakaknya siapa, nama adiknya siapa gitu. Nah, itu tentang keluarga inti. Jadi tahu ya, keluarga inti itu terdiri dari siapa saja. Nah, sekarang kita akan bernyanyi ya. Kita akan bernyanyi. Jadi di sini teacher sudah menuliskan sebuah lirik lagu. Kalian pasti sudah tahu ya. Bagi yang belum tahu, kalian boleh mendengarkan teacher ya menyanyikan lagu. Jadi judulnya ini Satu-satu Aku Sayangi Ibu. Ini penciptanya Ibu Kasur ya. Ciptaan Ibu Kasur. Teacher lupa nulis penciptanya. Nah, judulnya Satu-satu Aku Sayang Ibu. Jadi lagunya seperti ini. Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua juga sayang ayah, tiga-tiga sayang adik kakak, satu, dua, tiga sayang semuanya. Nah, sayang semuanya ya. Nah, sekarang untuk yang belum tahu lagunya, sekarang coba sambil menyimak video ini kita menyanyikan bersama-sama ya. Oke, kita mulai ya nyanyi bersama-sama. Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua juga sayang ayah, tiga-tiga sayang adik kakak, satu, dua, tiga sayang semuanya gitu ya. Nih. Nah, nanti kalian boleh menghafalkan lagu ini ya. Lalu penciptanya siapa? Nanti kalau keluar di pas, kalian sudah bisa menjawab. Oke? Nah, sekarang di halaman 4 itu ada PKN. Di halaman 4 ya. Nina menyayangi semua anggota keluarganya. Nina bersyukur mempunyai keluarga yang juga menyayanginya. Sikap bersyukur sesuai dengan pengamalan Pancasila, yaitu sila pertama ya, karena bersyukur kepada Tuhan Sang Pencipta, Sang Pemilik kehidupan, karena kita diberi anggota keluarga yang sayang dengan kita gitu. Nah, apakah kalian masih ingat bunyi Pancasila? Harus dihafalkan ya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya bintang. Lalu 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya apa? Rantai ya. Lalu 3. Persatuan Indonesia
Indonesia itu pohon beringin. Lalu 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu kepala banteng. Lalu yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu lambangnya padi dan kapas gitu ya. Jadi kalian harus ingat ya, tidak boleh lupa. Oke. Nah, sekarang kita ke halaman 7. Itu ada ayo bercerita. Halaman 6 ya. Pembelajaran 2, halaman 6 dulu. Keluarga Nina senang berolahraga. Ayah dan ibu lari pagi mengelilingi kompleks perumahan. Nina dan Adi bersepeda di depan ayah dan ibu. Nah, ini adalah contoh kegiatan olahraga. Nah, sekarang kan kalian banyak waktu senggang ya, karena tidak belajar ke sekolah, belajarnya di rumah. Nah, pagi-pagi boleh itu, mungkin jam 6 pagi ya, olahraga bersama papa dan mama. Mungkin kalian bersepeda atau jalan kaki ya, itu. Tapi tidak boleh sendiri ya, harus dengan papa atau mamanya ya. Itu. Nah, sekarang ke halaman 7. Nina mempunyai banyak teman, yang bahasa Indonesia ya. Nina mengenal anggota keluarga temannya. Ada anak tunggal, ada yang mempunyai adik, ada juga yang mempunyai kakak, ada anak sulung seperti Nina, ada juga anak bungsu seperti adik. Anak sulung adalah anak pertama, anak bungsu adalah anak terakhir. Nah, jadi dalam keluarga itu ada yang namanya anak tunggal, anak sulung, anak bungsu ya. Nah, apa artinya? Kalau anak tunggal berarti dalam keluarga itu anaknya hanya satu ya. Anak tunggal mungkin belum mempunyai adik, jadi hanya satu-satunya dia anak di dalam keluarga itu, seperti Nina ya. Lalu ada lagi yang disebut dengan anak sulung. Kalau anak sulung berarti dia punya saudara lain. Sulung itu yang pertama, itu ya, yang pertama itu disebut anak sulung. Lalu ada lagi sebutannya anak bungsu. Kalau anak bungsu itu anak yang terakhir ya. Misalnya dari 3 bersaudara, kalian yang bungsu berarti kalian yang nomor 3. Lalu kakak atau kakak kalian yang pertama itu disebut sulung ya, karena anak pertama itu ya. Nah, sekarang kita ke pembelajaran 3 ya. Itu ke halaman 9. Itu bahasa Indonesia, dibuka halaman 9. Ingatlah kembali nama anggota keluarga Nina. Tuliskan nama anggota keluarga Nina sesuai foto berikut. Nah, jadi tadi di awal kita sudah membaca ya mengenai anggota keluarga Nina. Sekarang di situ ada sebuah gambar ya yang menjelaskan mungkin keluar nama anggota keluarga Nina. Jadi misalnya di sini ada sebuah bingkai foto ya. Nah ini misalnya siapa ya. Nah ini ada bingkai foto. Misalnya ini ayahnya ya, ayah Nina. Lalu di sini ibu Nina. Lalu di sini kakak ya, kakak. Jadi sesuai panahnya ini dia menunjukkan identitas siapa. Di sini adik. Nah, tadi nama ayah Nina siapa? Nama ayah Nina tadi Budi ya. Budi. Lalu ibu Nina namanya siapa tadi? Di perkenalan Mita ya. Mita nama ibu Nina. Nina Mita. Lalu nama adik Nina itu Adi. Adiknya cowok ya, Adi. Nah, oh salah. Di sini Adi. Lalu di sini Nina. Nah, kalian bisa buat seperti ini untuk anggota keluarga inti kalian ya. Jadi ada sebuah bingkai foto. Di sini ayah namanya Budi, lalu ibu Nina namanya Mita, di sini Nina sebagai kakak ya. Berarti Nina ini anak sulung ya. Dia sulung. Karena anaknya cuma 2 ya, sulung. Dan ini adiknya, berarti bungsu. Nah, gitu ya. Jadi Nina anak sulung, Adi itu anak bungsu.
Oke. Nah, sekarang kita ke bawahnya ya. Ayo mengamati, itu matematika. Ibu Nina senang menyimpan foto keluarga. Ada foto yang disimpan di album, ada juga foto yang dipajang menggunakan figura. Nah, ini maksudnya menggunakan bika ya. Misalnya nanti ditaruh di dinding itu ya untuk pajangan. Itu. Jadi ada bermacam-macam bentuk ya. Ini bentuk bangun datar. Nah, misalnya ini yang album foto keluarga, coba gambar yang ini. Ini persegi panjang atau persegi? Ya, ini persegi panjang. Lalu ini foto yang kedua ini berbentuk segitiga ya. Ini segitiga. Lalu yang ini lingkaran ya. Lingkaran. Dan gambar yang keempat baru persegi karena mempunyai sisi yang sama ya. Sama ukurannya yang ini dan ini. Nah, di halaman 10 sekarang. Itu ada contoh-contoh bangun datar ya. Benda yang mirip dengan bangun datar ya, yang sama bentuknya. Nah, itu ada segi 4 seperti ini ya, segi 4. Nah, ini segi 4 lalu ada segitiga seperti ini, lalu lingkaran. Nah, kalian harus ingat-ingat ya, lingkaran seperti ini. Nah, itu contohnya gambar contoh benda yang gambarnya seperti bangun datar segi 4. Itu ada buku, ada bendera kita, lalu ada lukisan ya. Lukisan, nah itu contohnya segi 4. Lalu contoh benda lain segitiga, itu ada penggaris, lalu ada sisi apa ini ya, biru ini ya, ini lalu seperti tanda peringatan ya, ini segitiga juga. Nah, lalu yang untuk lingkaran itu contohnya ban mobil ya, roda, lalu uang koin ya, lalu jam dinding. Nah, itu lingkaran yang bentuknya sama ya. Itu kalau misalnya papan tulis ini, kalian bisa lihat papan tulis ini bentuknya apa, bangun datarnya ini segi 4 ya, atau segi panjang ya. Itu. Oke. Nah, karena kemarin kan kita sudah belajar ya bangun datar. Nah, ini mengulang lagi, jadi kalian harus perhatikan contoh-contoh di sekitar kalian ya, benda-benda yang sama bentuknya dengan bangun datar seperti segitiga, segi 4, lingkaran. Nah, sekarang kita ke halaman 11 ya, itu ada PKN. Di kelas Nina terdapat bingkai teks Pancasila. Bingkai tersebut berbentuk bangun segi 4. Nah, ini lagi-lagi kita belajar tentang Pancasila. Jadi kalian harus ingat ya bunyi Pancasila. Nah, seperti gambar di situ, itu ada simbol sila pertama. Pancasila adalah bintang ya, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, contoh pengamalan sila pertama Pancasila adalah berdoa. Karena apa berdoa? Itu kita mengucap syukur dengan Sang Pencipta ya, dengan Tuhan ya. Jadi itu pengamalan sila pertama. Nina selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Berdoa dilakukan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan. Nah, jadi kalian tidak lupa berdoa ya, sebelum makan berdoa, sebelum tidur berdoa, bangun tidur juga berdoa, mengucap syukur ya. Bersyukur berarti berterima kasih kepada Tuhan. Lalu ada contoh-contoh lain selain berdoa apa? Mungkin menolong orang lain. Nah, kalau menolong orang lain itu sila keberapa? Bisa kemanusiaan yang adil dan beradab ya, menolong orang lain. Membantu mamanya. Nah, membantu mama menyiram tanaman. Nah, itu pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab ya, karena menolong. Oke. Nah, teacher kira cukup sampai di sini untuk video pembelajaran hari ini. Nanti untuk tugas-tugasnya kalian silahkan buka Google Classroom. Oke semuanya, terima kasih. See you.